Ya? Ya enggak. Sekolahnya kotor ya? Ini ngapain ya? Tempat rukun nggak? Karena daripada ngelamun dari sini nih. Ini rangka-rangka apa ini? Ini Pak bekas masjid. Bekas masjid. Takut dipakai lagi kalau yang takut dipakai lagi katanya. Jadi belum final ini. Ini Kan nggak mungkin dipakai lagi. Ya. Pak, yang lo TikTok Abi Pak, langsung semati Pak. Siapa? Siap. Ya. Iya iya. Guru Bapak sini. Operasi sekolah, nyediain apa aja? ATK Pak, Laku tapi laku Pak. tiap hari ada. Pasti ada. Seragam? Seragam enggak. Siapin aja digabungin. Boleh, kan yang nggak boleh itu adalah menjual ke siswa dikolektifkan. Tapi kalau di koperasinya nyiapin baju pramuka, baju sekolah, orang beli seperti beri ke toko kan nggak ada masalah. Iya. Kemarin kayak pada banyak yang orang tua ya Pak. Iya. Menginginkan koperasi menyediakan itu. Nggak apa-apa. Cuman kan kita- Yang tidak boleh itu gini, yang tidak boleh gini. Seragam dibuatkan oleh koperasi, dikolektifkan. Itu baru nggak boleh. Kalau setiap orang belanja sendiri, bayar sendiri kayak dia belanja ke toko, nggak ada masalah. Gitu. Jadi kemarin kan pada simpang siur Pak, takutnya Nggak ada masalah kalau orang belanja ke toko. Kan bukan dikolektifkan atau dipaksa atau suruh nyicil kan. Yang nggak boleh itu kan gini. Nanti panggil tukang jahit, ngukur. Nah, koperasi yang mengkoordinir. Nah, itu menurut saya nggak tepat. Tapi kalau kemudian koperasi nyiapin baju pramuka, nyiapin nyiapin sepatu, orang beli. Apa bedanya orang beli air mineral dengan beli baju? Kan sama. Kan sama. Nggak ada masalah. kalau identitas, baju identitas juga Ya boleh. Oh, boleh. Bed kan orang beli. Oh, iya. Yang tidak boleh ibu masuk ke ruangan. Kamu harus beli. Kan koperasi milik sekolah. Nanti keuntungannya kan untuk anggota. Nah, ini mah berantakan. Berantakan ya. Itu kan ada pembangunan masjid Pak. Ah-ah. Sementara barang-barang masih di sini. Kenapa nggak ditata kayak minimarket? Ini koperasinya baru Pak. Ya udah bikin aja dong kayak ditata kayak minimarket. Oh gitu. Ya kan? Ya ditata. Kan bisa siswanya untuk buat pelatihan, penataan. Kan ini bagian dari edukasi. Iya betul Pak. Kan ini bisa kan? Ini ditata kayak minimarket. Lebih rapi kan? Ada makanan, ada ini.
Jangan jadi soal. Ya. Harus pecah ya, pecah. Hasilnya berapa? Ya. Oh, ini adalah ruang aula digunakan jadi kelas. Ya. Ada berapa kelas semuanya? Kita kelas 12, 9, Pak, 27, Pak, 9 semua. Gurunya cukup. Gurunya kita kekurangan, Pak. Jadi ada yang ngajar ini jadi nambah gitu. Kan kemarin nambah guru lagi, kan guru yang ada disuruh ngajar. Ini ruangannya ya. Ada Ya. berapa ruangan seperti ini? Ruangan sini 2, Pak. Ini samping lagi. Hanya 2 ini aja. Ruang aula yang seperti ini. Yang perlu diperbaiki hanya 2 aula ini. Ya, sisanya ada paling lebih ini lab komputer gitu kan. Lab komputer sama bangunan yang lama. Ada berapa aula yang harus diperbaiki? Untuk perbaiki hampir 1 untuk lab komputer 1 teras, Pak, 3 kelas. Sama ini berarti dibikin kelas 5. Jadi sana 3, 5. Berapa kelas? 5. 5 kelas. 1 kelas perbaikannya kurang lebih 100 juta. Enggak, 50 juta juga cukup ini perbaikan ruang kelas kan. Ini kan perbaikan kan. Nah, sekolahnya ada kegiatan di provinsi, Pak. Ya, 5 kali 50, 250 juta udah rapi, 300 udah rapi. Oke, kelas berapa? Jurusan apa? Satu orang menjawabnya, jurusan apa? Kayak kamu ke depan. Depan yang maju, ke bawah, maju aja, maju. Oke. Pelajaran IPS ada berapa pelajaran? Jangan kalimatnya banyak. Pertanyaannya adalah berapa pelajaran? Ada MTK, Masa nggak tahu? Kalimatnya berapa pelajaran? ada 8 Ya? pelajaran. Apa aja? Ada geografi, ekonomi, terus ada sejarah, ada MTK wajib, ada Inggris tindak lanjut, ada Inggris wajib, terus Itu mereka bisa nggak ke kelas dulu? Nanti saya ke kelas kok keliling. Coba di ruang kelasnya masing-masing. Ayo depan, masuk kelas masing-masing, nanti kelas bertunjuk kelas masing-masing. Ke kelas masing-masing. Apa masalah di ruang kelas ini? Oke, 1, satu AC-nya ada masalah, 2 AC-nya mati, 2 masalahnya apa? Atapnya bocor, 3 sama udinnya Bapak. Bin. Pertanyaannya adalah apa yang bisa dikerjakan oleh kalian secara bergotong royong untuk membereskan ruang kelas ini? Menyapu kelas, Eh. juga mungkin itu yang di atap-atap kan maaf ada isolasi itu bisa kita cabut-cabut. Terus tuh ada itu. Iya, mungkin ada laba-laba di. Terus gordengnya Iya, pakai apa itu? pakai warnanya bisa dicuci Bapak, bisa dicopot. Bisa dicuci, bisa dicopot. Kemudian kalaupun tanpa besi nggak bisa gordeng tetap dipasang dengan baik. Bisa menggunakan apa? Bambu. Bambunya dipotong kemudian divernis. Dikasih lubang gordengnya kemudian dipasang ini bisa. Jadi kelas itu diperlukan apa? Kreativitas. Sanggup nggak kalian beresin ini? Bisa. Bisa nggak gordengnya ada pengaturnya? Bisa. Cara harga pengatur gordeng kalau beli berapa?
paling 200 ribu kan? 200 ribu kalian bisa nggak gotong royong? Nggak, pertanyaannya adalah gotong royong untuk 200 ribu ini bisa nggak? Ada berapa orang di sini? Oke, hitung 34. Kita memerlukan uang 200.000 rupiah untuk kita perlu uang kita perlu uang 200.000 rupiah untuk merapikan gorden. Jumlah murid 34. Berapa rata-rata murid harus bergotong royong? Bahasa kasar, sumbangan pasang gorden. So, ayo. Saya permudah, 200.000 dibagi 34. Ayo bikin rumusan. 200.000 dibagi 34. 200.000. Oke, boleh gitu. So. 200.000 dibagi 34. 200.000 dibagi 34. Bisa ngitung rumusnya, jangan pakai kalkulator. Gak tahu sekarang masih ada metodologi bagi kurung? Sok buatkan. 200.000 dibagi 34. Di sini banyak pabrik. Nanti matematika dasarnya nggak lulus ketika masuk pabrik. 200.000 dibagi 34. Ayo. 200.000 dibagi 34 berapa? Ayo caranya gimana? Kalau ada yang bisa mengerjakan di kelas ini, saya kasih sumbangan 2,5 juta kelas ini untuk uang kas. Ayo. Ayo siapa? Ayo siapa? Masa nggak bisa? Ayo. Siapa? Maju. Ya, siapa? 200.000 bagi 34. Bekasi kawasan industrinya banyak. Kalau matematika dasarnya lemah, Anda masuk pabrik susah. 200.000. Siapa yang punya ilmu bagi kurung? Diajarin nggak di sekolahnya? Kan ada ekonomi kan? Ekonomi ada ngitungnya nggak? Akuntansi ada ngitungnya nggak? Ayo coba kerjain. Ayo maju. 200.000 bagi 34. Enggak, maju aja. Ayo. 200.000 bagi 34. Bagi kurung. Ada nggak pelajarannya dulu matematikanya? Salah peletakannya. Oke, 200.000. 200.000 bukan 200. 200.000. So. 200 bagi 3 200 bagi 34 berapa? Ayo siapa yang bisa mengerjakan? Siapa yang bisa mengerjakan? Udah kelas 3 berarti ya? Kelas 3 ya? Kamu kerja ntar lagi. Akuntansi, matematika, ekonomi, matematika. Ayo. Ini dasar banget loh. Ini dasar banget. Siapa yang bisa kerjakan? Kamu pakai kacamata. Coba. Masa 200.000 bagi 34 nggak bisa? Messi. Ayo. Ya.
Dulu diajarin nggak di sekolah? Model kayak gitu model jadul ya, saya dulu. Nggak tahu sekarang metodologinya gimana. Sendiri aja kerjain. 200.000 bagi 34 masa susah. Pak, apa faktor penyebabnya ini? Mungkin mereka kurang belajar di rumah lagi, dicoba lagi Pak di rumah. Enggak, hampir semua sekolah ini kayak gini. Ya, rata-rata sekarang itu jarang dipakai yang rumus jadul ini. Mereka paling yang pakai yang ini. Ya pokoknya pakai rumus apa aja kan Iya. terserah. Soal rumusnya apa yang diajarin di sekolah? Ayo, saya belikan. Bisa nggak? Yang bagi-bagi Sok, guys. yang gimana, Yang Sok? ke samping Messi jajan. Ayo. 200 bagi 34 gimana? Ayo, saya sih nggak ada masalah rumusnya pakai apa aja. Yang penting bisa ngitung. Oh, itu lebih sulit. Ayo, 2,5 juta nih buat kas kelas. Nanti bisa ganti ini. Katanya mau pakai AC ruang kelasnya. Ayo, katanya ruang kelasnya mau saya perbaiki semuanya. Ayo dong. Siapa lagi? Siapa lagi ini? Emang potongan rambutnya ini sama nih ya, barengan ya? Ini model apa sih rambut ini? Model apa, tren apa ini? Saya nggak tahu. Nah, rambutnya kayak gini tren apa? Tahu Pak, emang Saya udah anak-anak muda, saya banyak yang kayak gini. Ngambilnya dari model apa? Enggak, saya nggak melarang, silakan aja. Dari model apa? dari TikTok Pak modelnya. Oh, dari TikTok. Coba sini maju. Ayo coba. Ngomong. Oke, kamu 200.000 bagi 34. Ayo ambil. Udah ada takluk tuh. Baris di belakang, baris. Udah baris. Udah sanggup. Baris. Dah, oke, baris neng, ada baris. Oke. 200.000 bagi 34. Kalau enggak sekelas saya barisin semua. Ayo. Dah, maju lagi nggak sanggup. Maju lagi, kamu maju lagi, berarti ngebaris. Ini kelas 3 loh. Sini maju. 200.000 bagi 34. Ayo. Rumusnya mau pakai apa aja, saya nggak ngerti metodologi matematika hari ini. Ya udah nggak usah nanyain. Ini udah nggak sanggup kok. Kamu kerjain. Sekarang pembagiannya metodologinya gimana? Kalau dulu bagi kurung. Kalau sekarang? Oke, bingung. Oke, maju lagi. Udah ini satu kelas baris semua ini. Ayo sini. Maju. Ya. Nah. Ayo berdiri semuanya, berdiri. Ayo. Belajar nggak rumus pembagian? Waktu SD, SMP, SMA, belajar. Berdiri semuanya, berdiri semuanya baris. Oke, berdiri baris. Sini ngebaris. Nah, ini satu kelas. Kayaknya satu kelas deh ini nggak bisa bagi 200.000 dibagi 34. Ada guru matematikanya? Sini guru matematikanya. Bu Penny. Ayo, mana guru matematikanya? Nah, baris ke belakang, baris. Ayo, sini baris. Ayo. Udah kalau kamu mampu ke depan. Tuh, ngebaris. Nah, mau mampu ke depan. Sok. Nah, udah, sok. Gimana?
Kenapa dibikin kotret di sana lagi? Langsung pasang aja di sini. Hah? Ya enggak kan, tinggal langsung pasang di sini. Biar tahu dulu hasilnya, jadi nanti langsung. Ya itu kalau rumusannya kalau pakai ini kan ke bawah. Kan tinggal di sini. Kan tinggal ke bawah. Baris. Ini kita ini harus diperbaiki loh. Anda nanti di industri itu kalah persaingannya. Nanti orang Bekasi kalah terus sama orang luar masuk pabriknya. Ya, udah baris. Sini maju. Udah deh. Mana bu gurunya, jelasin guru matematikanya mana? Bu, apa yang menjadi problem dari anak-anak ini? Menghitungnya masih kurang banget Pak. Ya. Dari kita sebelum pun cara menghitungnya itu masih banyak kesalahan itu Pak. Memang dari kelas 10, waktu pernah dari udah kelas 3, saya tanya 1 kali 0 aja nggak bisa Pak. Nah iya Pak, mereka itu kan nanti kalau masuk industri kan diseleksi. Iya betul. Dan setiap masuk pabrik pasti seleksinya matematika dasar. Iya. Akuntansinya gimana kalau bisa gitu gini? Kan dia berarti IPS, ada akuntansi kan? Ada. Ekonomi ada kan? Ya pokoknya mau pelajaran ekonomi, mau pelajaran akuntansi, ya pasti ujungnya ngitung. Betul. Ini problemnya apa? Problemnya mungkin terlalu banyak ya itu kali ya Pak, apa kadang suka banyak main HP, jadi belajarnya kurang. gadget. Sekarang HP di sini kita sudah melarang. Oh di kelas masih pakai mereka tadi? Masih mana yang bawa HP tadi? Boleh nah. Masih nggak? Udah seminggu ini udah nggak boleh pakai HP. Ente berarti masih? Oke, Bu, coba ajarin sama Ibu. Ya silakan Bu. Nah ini kelas 3. Nah, kalau ada 200 bagi 3. Ibu Indramayu ya? Oh Prokerto, ya wes. Kalau 2 dibagi 3 mak boleh nggak? Bisa nggak? Bisa, cuma kan hasilnya pecahan. Nah, terus kita ambil satu di depannya. Terus 20 dibagi 3. 200 ribu. Ini 200 ribu Bu. Iya sekaligus. Nah udah. Oke. 20 dibagi 34 ya nggak bisa, cuma kan hasilnya masih desimal ya kan? Tambah lagi kalau masih desimal kita uji lagi nih di Nah, depan 200. lagi. Jadi 200 bagi 34 ada berapa? 5. Oke, kalau 5 kali 34 berapa? Oke, 5 ya. Terus kita apa namanya cara pengorbanan kita susun lagi jadi kali 5 kali 34 berapa? 170. Kamu tulis di sini nah. Nah, habis itu langkah berikutnya kita jalan. 200 dikurangi 170 berapa? 30. Oke, 30 bagi 34 desimal apa bulat? Desimal, berarti kita harus ngambil anak sebutannya ya. Ini berapa? 0 kan? 200 bagi 34 berapa? Kalau 5 kali 34 aja 170 berapa? 8. Oke. 8 kali 34 berapa? 8 kali 34 berapa? 34 kali 8. Nih. Berapa? 8 kali 4. 8 kali 4 berapa? 32. Nah, kita ambil yang 2 ya. 3-nya 9. Oke. 3 kali 8 berapa? 24. Ini tadi kita hitung 3. Diapakan? Diapakan 7. Dijumlahkan berarti kan? Berapa? 27. Berarti 8 kali 34 berapa? 272. Kita kurangkan lagi nih. Nah sekarang ini dikurangkan gimana caranya ini? 0 kurangi 2? Bisa? Jadi berapa 0 kurangi 2? 0 kurangi 2 berapa? Ini 2. Oke. Lagi 0. Ini masih 0. Nggak bisa kan? Kita ambil di sini 1. Jadi berapa? 10.
Nah, kurangi 2 berapa? 100 kurangi 2. Hah? 98. Tadi ini berarti apa 10? 8 ya? Oke, tinggal ini 2 ya. Terus berapa ini kurangi? Berapa ini kurangi lagi? Ini tadi tinggal berapa ini? 2. Tambah 1 lagi, berarti 10 kurangi 7 berapa? 2. Oke, berarti kan 38. Iya kan? 38 lagi. Dan 38 dibagi 34 berapa? 38 bagi 34 ya. 38 dibagi 34 berapa? Ada berapa? 1 kan? 1 kali 34 dikurangkan lagi sampai ini habis ya. Berapa ini? 4. Ini nggak bisa kan? Kita bikin lagi nih. Nah, 40 bagi 34 1 kali 34 berapa? 6. Masih ada 0 1 berapa? 0. Berarti berapa? 60 bagi 34 berapa? 60 bagi 34. 60 bagi 34 1. Oke. Ibu di sini ya. Berarti kan ini tadi 60. 1 kali 34 kurangi lagi tinggal berapa? 60 kurangi 34 26. Oke. 26 bagi 34 nggak bisa kan? Ini nggak ada lagi. Kita tetap tambahkan apa namanya 1, tapi ini pakai koma karena di sini udah ada ya. Oke. 260 bagi 34 260 bagi 34 ini tadi 272, itu udah 8. Tadi berapa? 272 nya 8, kalau dari 90 berarti berapa? Jadi kalau 34 238 berapa ini? 9. Ini nggak bisa ya, ambil 1 10 kurang 8 berapa? 10 kurang 8 ini tinggal berapa? Tadi ambil 1 5 kurang 3 2 ini lagi sampai kita menemukan pembulatan di sini ya. 10 bagi 34 330 bagi 34 berapa? 6. B 6 kali 34 204. Masih mau minta pembulatan di belakang kalau di belakang ini berapa angka koma? Kalau ini nanti sampai nggak tak terhingga ini. Tinggal dibulatin aja. Kan nilainya nilai uang kan. Jadi ada 200.000 kebutuhannya dibagi 34, berarti jatuhnya 5.000. Kan? Enggak, 5.000 kan 200.000 begini kan? Nah, ya bukan kan 200.000 bagi 34, 5.000. Nah, 5.800 ya, 5.800 rupiah lah, karena dibulatin ini kan ke 111. Oke, jadi setiap orangnya membutuhkan 5.800 rupiah. Oke, sekarang satu-satu bisa tes. Saya nyimpen di sini hadiah buat kas kelas, jadi kalian nggak usah iuran, ya. Oke, nih buat kas kelas untuk gorden. Nanti kelasnya saya renovasi, 5 kelasnya, ya. Oke, renovasi nanti saya pasangin AC.